Ya, semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu, tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang kementerian. Ini mengapresiasi pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan yang sudah bertindak kemarin untuk mencabut pagar laut yang sepanjang 30,12 km ini. Jadi kami mengapresiasi dan namun demikian kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak dikapling oleh siapa. Kabel lokal, audio lokal. Dari hasil proses pertemuan tadi dengan penjelasan Pak Menteri dan Pak Dirjen tadi, ada laporan Wakili masyarakat konstituen kita harus proaktif untuk memperjuangkan daripada kepentingan konstituen. Jadi walaupun begitu demikian, kami sudah cukup sepakat puas bahwa kementerian ini sudah melakukan tugasnya, tapi kami ingin supaya ke depan agar lebih diantisipasi lagi, jangan sampai hal ini terjadi lagi karena kami mendapatkan juga banyak di daerah-daerah lain kasus-kasus seperti ini. Mudah-mudahan jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi diantisipasi mungkin dari sekarang, belajar dari kasus yang ini bisa dipetanin lagi mana sih yang bermasalah. Ya. Bu Titi soal sanksi kasih waktu sampai kapan Bu untuk membongkar tuntas Kalau siapa yang membongkar, saya rasa harus mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya sih maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain, jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini. Bu, ini kan Komisi 4 kemarin ada dorongan untuk pembuatan pansus untuk pagar laut ini, gimana nanti? Kita lihat nanti. Kalau dari kementerian, dari aparat masalahnya sudah selesai, bisa cepat selesai, rasanya kita tidak perlu buat pansus, ya. Kita masih banyak hal-hal lain yang harus kita urusin, jadi kita tidak perlu buang-buang energi untuk sesuatu yang mungkin Pak Menteri, kementerian sudah bisa mengungkap secepat mungkin. Bu Titi, soal kemarin kan kaitan dengan KGB-nya itu kan sudah ditelusuri siapa pemiliknya, dan ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan besar misalnya pemilik TIK misalnya. Nah ini kalau dari Komisi 4 apakah jangan memerintahkan KKP untuk tidak takut melawan oligarki begitu?
di kasus ini? Iya, semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang kementerian. Pak Menteri, ini sebenarnya Pak, yang terbaru ada di Sumeneb nih, ada di Sumeneb lautnya bersertifikat. Kira-kira apa langkah selanjutnya dari KPKP? Kita turunkan tim ke sana. Jadi sebenarnya kan begini, hikmahnya ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada mohon izin Ibu Ketua, kepada pimpinan Komisi 4 dan seluruh anggota DPR Komisi 4. Hikmahnya adalah sekarang peduli kepada laut. Ya selama ini terus terang kita berjuang, tapi laut kan seperti kayak dikunjungi. Ya saya merasa bersyukur saja sebenarnya. Tapi artinya gini, kejadian seperti ini kan tidak hanya di Jakarta. Di Bekasi kemarin juga kejadian. Kalau di Bekasi itu mudah karena ada PT-nya. Jadi langsung dapat perusahaannya siapa dan seterusnya, kesalahannya di mana. Di Batam kita juga sering melakukan. Lalu kemudian sekarang ada juga di Sidoarjo dan di Surabaya. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi gitu ya. Istilahnya tuh kalau dulu tuh ada omnibus law kan gitu ya, dievaluasi semua untuk disatukan. Menurut saya ini menjadi sangat bagus sekali, sangat baik, dan saya senang sekali kalau begitu. Berarti memang betul-betul laut ini seperti dalam kebijakan di Kementerian Kelautan Perikanan kan soal ekologi dan ekonomi diseimbangkan. Kira-kira begitu. Ini kan sebetulnya kan tekanan ekonomi, ya kan sisi lain kan ada ekologi juga yang dijaga. Kira-kira begitu.